Sayang sekali, Diva. Seharusnya kamu berpikir ribuan kali untuk melakukan hal ini. Aku sudah susah payah menyembunyikan aib kita, terutama aibmu. Namun, sekarang kamu malah ingin membongkarnya sendiri di hadapan kedua orang tuamu. Cek cek cek. Ucap Andrew sambil berdecak sebal. Seketika Diva mematung. Ia begitu paham apa maksud Andrew barusan. Tiba-tiba ia merasa begitu bodoh karena tak memikirkan hal itu sebelumnya. Tak semudah itu membohongi Andrew. Berharap bisa kembali bersama Andrew, Diva malah terjebak sendiri bersama kebohongannya. Apa maksudmu, Drew? Aib? Aib apa? Tuan Abraham tampak kebingungan. Begitu pula Nyonya Sarah. Reaksi yang diberikan oleh Andrew, benar-benar di luar dugaan mereka. Andrew menghembuskan napas berat. Baiklah, Tuan Abraham. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya dan maaf, jika nanti hal ini akan menyinggung perasaanmu, tutur Andrew. Diva kelabakan. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berharap Andrew tidak menceritakan hal memalukan itu kepada ayah dan ibunya. Drew, please. Baiklah, kami akan pergi dari sini. Namun, berhentilah. Jangan katakan apapun tentang itu, ucap Diva dengan wajah cemas. Diva. Tuan Abraham sontak melihat ke arah Diva dengan raut wajah bingung dan butuh penjelasan tentang itu semua. Namun, Andrew tetap bersikukuh untuk menceritakan alasan ia menceraikan Diva. Tuan Abraham, sebenarnya. Andrew melirik Diva yang kini memucat dan benar-benar panik. Tidak, Drew. Please, jangan ceritakan apapun tentang itu, ucapnya dengan lirih. Berharap Andrew mengurungkan niatnya untuk menceritakan hal itu kepada Tuan Abraham. Setelah malam pertama, saya tidak pernah lagi menyentuh Diva. Apa Anda tahu? Kenapa? Karena Diva bukanlah seorang gadis perawan. Memang terdengar sangat tidak etis, tetapi maaf. Bagi saya kesucian seorang wanita itu sangatlah penting, karena harga diri seorang wanita terletak di sana. Jadi, jika saat ini Diva dinyatakan positif hamil, Anda bisa tanyakan sendiri kepadanya, siapa ayah dari janin itu. Apa? Tuan Abraham dan Nyonya Sarah terkejut bukan main. Pernyataan Andrew barusan, benar-benar membuat dirinya malu. Diva, apa itu benar? Tanya Tuan Abraham kepada Diva yang kini mematung. Seakan tak percaya bahwa Andrew benar-benar nekat menceritakan soal itu kepada kedua orang tuanya. Mom, Dad, aku bisa jelaskan itu, gumamnya dengan wajah panik. Tanpa pikir panjang, Tuan Abraham segera meraih tangan Diva kemudian menuntunnya keluar dari ruangan itu. Namun, sebelumnya ia sempat mohon diri kepada Andrew, meskipun begitu singkat. Maafkan kami, Drew. Wajah Nyonya Sarah memerah menahan malu. Ia pun bergegas menyusul Tuan Abraham yang sudah pergi lebih dulu bersama Diva. Jadi selama ini kalian. Ayu pun masih syok setelah mengetahui kebenaran itu. Andrew kembali tersenyum dan meraih tubuh Ayu ke dalam pelukannya. Sekarang, semuanya sudah clear. Setelah ini tidak akan ada yang berani mengganggu hubungan kita, ucap Andrew. Oh ya, sejak kapan Diva mengenal kakakmu? Tanya Ayu. Rafael. Andrew menautkan kedua alisnya. Ya. Aku rasa mereka belum saling kenal. Memangnya kenapa? Kapan kamu melihat mereka bersama? Tanya Andrew makin penasaran. Ayu menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Kemarin, saat Rafael menculikku, Diva juga ada di sana. Dia terlihat dekat sama mereka. Aku pikir dia adalah bagian dari mereka, tutur Ayu. Apa? Diva juga ada di sana? Pekik Andrew dengan mata membola. Ya. Ayu mengangguk. Untuk apa Diva di sana? Sepulang dari sini, aku akan tanyakan hal ini kepada Rafael. Gumam Andrew dalam hati. Drew. Ya. Lamunan Andrew mendadak buyar. Sayang, mulai hari ini aku minta sama kamu, jauhi siapa saja yang mencoba menyakitimu. Siapapun itu, termasuk Diva. Mengerti? Tutur Andrew mencoba mengingatkan Ayu. Sementara itu, di tempat lain. Sesampainya di kediaman mewahnya, Diva langsung disidang oleh kedua orang tuanya. Mereka bertiga duduk di ruang utama dengan wajah tegang.
Kamu benar-benar membuat Mommy dan Daddy malu, Diva. Seharusnya kamu jujur pada kami soal itu. Kalau bayi itu bukanlah milik Andrew, tetapi milik orang lain. Geram Tuan Abraham, kemudian mendengus kesal. Diva hanya diam dengan kepala tertunduk. Bukannya menyesali perbuatannya, wanita itu malah terlihat tak peduli meskipun kedua orang tuanya tengah marah besar. Sekarang katakan pada kami, Diva. Siapa ayah dari bayi itu? Jawab pertanyaan Mommy. Bentak Nyonya Sarah. Diva menghembuskan napas kasar. Kalian gak usah memikirkan soal bayi ini. Besok aku akan ke dokter kandungan dan meminta dokter untuk segera menggugurkannya. Beres, kan? Diva. Tuan Abraham berteriak lantang dengan wajah memerah. Tangannya refleks menganyun ke udara dan mendarat dengan bebas ke pipi mulus Diva. Plaak. Au. Diva meringis kesakitan sambil memegangi pipinya yang memerah. Dasar anak tidak tahu diuntung. Teriak Tuan Abraham yang masih tersulut emosi. Bergegas Nyonya Sarah menghampiri kemudian mencoba untuk menenangkannya. Dad, jangan marah-marah. Ingat penyakitmu. Tapi dia sudah keterlaluan, Mom. Nyawa dibuat main-main, geram Tuan Abraham sambil menunjuk-nunjuk ke arah Diva yang masih tertunduk di hadapannya. Kamu ini kenapa sih, Diva? Tinggal bilang siapa yang menghamilimu saja, apa susahnya? Biar kita tahu dan minta pertanggungjawaban dari pria itu. Nyonya Sarah ikut menimpali. Diva tersenyum sinis. Meminta pertanggungjawaban darinya. Heh, mending gak usah. Apa yang bisa diharapkan pada pria itu? Sama sepertiku, dia juga seorang model. Hanya seorang model. Jika kamu sudah tahu seperti itu, lantas kenapa kamu mau berhubungan dengan pria itu, Diva? Geram Nyonya Sarah tak percaya. Wanita parubaya itu geleng-geleng kepala. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Malam itu aku mabuk, Mom. Dan kami secara tidak sengaja melakukan itu, jelas Diva tak mau kalah. Kamu benar-benar menjijikkan, Diva. Tuan Abraham memegangi dadanya yang tiba-tiba terasa begitu sesak. Nyonya Sarah panik, sementara Diva melenggang begitu saja menuju tangga. Dad, kamu baik-baik saja. Dadaku, Mom. Dadaku sakit, rintih Tuan Thomas dengan wajah memucat. Diva, tidak bisakah kamu bantu Mommy? Penyakit dedimu kambuh, teriak Nyonya Sarah kepada Diva yang tengah menaiki satu persatu anak tangga, tanpa peduli bagaimana keadaan Tuan Abraham saat itu. Tinggal kasih obat, Mom. Jangan lebay, deh. Sahut wanita itu dengan acuh sembari memutarkan kedua bola matanya. Diva, kamu benar-benar, ya. Kesal wanita parubaya itu, sementara Diva tetap tak peduli. Ia terus melangkah dengan cepat menuju kamarnya. Dengan susah payah Nyonya Sarah meletakkan tubuh besar Tuan Abraham ke sofa. Ia kemudian meraih obat yang biasa dikonsumsi oleh sang suami dari balik saku jas pria parubaya tersebut. Ini obatmu, Dad. Ayo minumlah, ucap Nyonya Sarah sambil menyodorkan beberapa buah pil ke hadapan sang suami. Bergegas Tuan Abraham meraihnya lalu menenggak obat tersebut hingga dadanya pun terasa lebih lega dari sebelumnya. Tuan Abraham terdiam sejenak dengan tatapan menerawang. Terlihat jelas kesedihan mendalam di wajah pria parubaya itu. Kamu kenapa, Dad? Kamu baik-baik saja. Entah apa yang salah pada pola asuh kita hingga Diva menjadi seperti ini. Lihat dia, Mom. Dia bahkan tidak peduli padaku. Seandainya tadi aku mati pun, mungkin dia akan tetap tak peduli, lirih Tuan Abraham dengan raut wajah sendu. Nyonya Sarah mengelus lembut punggung Tuan Abraham. Dad, jangan berkata seperti itu. Mungkin saat ini dia sedang pusing. Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah yang menimpa dirinya. Mulai dari perceraian yang tak pernah ia inginkan, pernikahan Andrew yang akan dilaksanakan sebentar lagi, dan sekarang kehamilan yang begitu mengejutkan, tutur Nyonya Sarah. Tapi aku rasa ini bukan soal itu, Mom. Ini murni kesalahan kita dalam mengasuhnya. Selama ini kita terlalu memanjakannya. Apapun yang dia inginkan, selalu kita berikan dan sekarang lihatlah hasilnya. Dia menjadi anak yang keras kepala dan pembangkang, balas Tuan Abraham. Nyonya Sarah pun terdiam.
Tak berani berkata apapun lagi karena menurutnya yang dikatakan oleh Tuan Abraham memang ada benarnya. Beberapa hari kemudian, Rafael duduk terdiam di dalam ruang pribadi sambil menatap sebuah lukisan yang terpampang di hadapannya. Lukisan seorang gadis cantik yang sebentar lagi akan menjadi adik iparnya. Ya Tuhan, apa yang sedang aku lakukan? Gumam Rafael sambil terkekeh pelan setelah beberapa saat kemudian. Ah, tidak seharusnya aku melakukan ini. Ingat, Rafa. Gadis itu adalah calon istri dari adikmu sendiri, lanjutnya. Rafael bangkit dari posisi duduknya dan kini berjalan menghampiri lukisan wajah Ayu. Meraih benda itu, kemudian menggantungnya di dinding ruangan, di samping lukisan-lukisannya yang lain. Namun, tak seperti lukisan yang lain, Rafael menutup lukisan itu dengan selembar kain putih. Ia tidak ingin benda itu kotor dan berdebu karena menurutnya, lukisan itu adalah lukisan terbaik yang pernah ia buat. Selain itu, ia pun tak ingin ada orang lain melihatnya. Tok, tok, tok. Tuan Rafael, di luar ada tamu. Tuan Andrew, ucap Ben dari balik pintu ruangan itu. Andrew. Rafael menyunggingkan sebuah senyuman lebar. Setelah menutup lukisan itu dengan sempurna, Rafael pun bergegas menghampiri pintu dan membukanya. Tunggu sebentar. Bukannya segera menemui Andrew, Rafael malah kembali masuk ke dalam ruangan itu. Meraih beberapa buah berkas di dalam laci lalu membawanya serta. Ayo, Ben. Ajaknya kepada Ben yang masih setia menunggu di depan pintu dan pria berwajah sangar itu pun segera mengikuti langkahnya. Ingat, Andrew bukan tamu, Ben. Sama sepertiku, dia juga pemilik mansion ini, tutur Rafael, mencoba mengingatkan Ben, anak buahnya. Ben menundukkan kepalanya sesaat. Maafkan saya, Tuan. Baiklah, sekarang dia di mana? Rafael mulai melangkahkan kaki jenjangnya menelusuri ruangan demi ruangan yang ada di mansion megah itu. Di ruang utama, Tuan. Rafael pun mempercepat langkahnya menuju ruang utama. Di mana Andrew sudah menunggu kedatangan pria berwajah dingin tersebut. Benar saja, tampak Andrew yang tengah duduk dengan santai di sofa ruang utama sambil memperhatikan sekeliling ruangan. Drew, apa kabar? Sapa Rafael. Mendekati Andrew lalu memeluknya dengan erat. Baik. Kamu. Jauh lebih baik. Rafael tersenyum setelah keduanya melerai pelukan. Andrew menyerahkan sebuah undangan ke hadapan Rafael, sesaat setelah mereka mendaratkan bokong mereka ke sofa empuk tersebut. Apa ini? Rafael meraih benda itu lalu memandanginya sambil terus tersenyum. Undangan pernikahan. Ya. Itu undangan pernikahanmu. Bersama Ayu. Aku harap kamu bersedia datang, sahut Andrew. Tentu saja, Drew. Aku pasti akan datang, jawabnya dengan begitu senang. Rafa, boleh aku bertanya sesuatu? Apa itu? Sejak kapan kamu mengenal Diva? Aku dengar Diva juga ada di sini, saat penculikan itu terjadi, tanya Andrew dengan raut wajah serius menatap Rafael. Diva. Wanita menyebalkan itu. Rafael tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala. Ya, mantan istriku. Rafael pun menjelaskan semuanya kepada Andrew dengan sejujur-jujurnya. Dari awal Rafael menculik Diva, hingga terjadinya penculikan Ayu yang tentunya dengan bantuan dari wanita itu. Diva memang benar-benar keterlaluan. Beruntung tak terjadi apa-apa kepada Ayu dan kedua bayiku. Jika terjadi sesuatu kepada mereka, aku bersumpah tidak akan pernah tinggal diam dan membalaskan perbuatannya, geram Andrew. Ambil sisi baiknya. Kalau saja waktu itu Diva tidak memberikan saran untuk menculik Ayu, kemungkinan besar sampai sekarang kebenaran ini tidak terungkap, benar kan? Sela Rafael. Ya, tapi aku masih kesal. Untung saja Ayu dan kedua bayiku tidak kenapa-napa, kesal Andrew.